Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Insyaallah di hari ini kita akan membahas tentang an-nahyu atau larangan. Yang membawa bukunya atau yang punya bukunya silahkan dibuka di halaman 26 ya. Kita mulai al-mabhasus tsani fin nahyi, pembahasan kedua tentang nahyi ya. Ini adalah lanjutan dari pembahasan yang pertama tentang amar ya, pembahasan insya. Nah, pembahasan tentang jumlah insya'iyah, kita masuk ke pembahasan kedua tentang an-nahyu. Apa itu an-nahyu? An-nahyu huwa talabul kafi anil fi'li ala wajhil isti'la'i. An-nahyu adalah talabul kafi, tuntutan untuk berhenti, tuntutan untuk menahan, anil fi'li dari suatu perbuatan, ala wajhil isti'la'i yang datang dari pihak yang lebih tinggi. Jadi tuntutan datang dari pihak yang lebih tinggi untuk berhenti dari suatu perbuatan. Itu disebut dengan an-nahyu. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan larangan atau melarang. Walahu sigotun wahidatun, dan dia memiliki sigotun wahidatun, satu sigoh atau satu bentuk saja. Jadi untuk melarang itu hanya menggunakan satu bentuk ungkapan lafad dalam bahasa Arab, hanya satu bentuk saja, yaitu wahiyal mudhari'u ma'a lan nahiyati, yaitu fi'il mudhari yang disertai la nahiyah, fi'il mudhari yang disertai la untuk melarang, yang mana kalau dalam ilmu shorof disebut dengan fi'il nahyi. Sebetulnya tidak ada fi'il nahyi, yang ada itu adalah fi'il mudhari dengan la nahiyah, yang karena fi'il mudhari ini dimasuki oleh la nahiyah, maka dia mengubah susunan lafad fi'il mudhari'nya. Jadi kalau misalnya mufrad ya, kalau misalnya fi'ilnya fi'il mufrad, maka yang asalnya memiliki harokat domah misalnya menjadi sukun ya. Kalau misalnya yang musanna dan jamak, karena dia misalnya memiliki di akhirnya alif nun atau waw nun, maka dia hadfun nun, jadi dibuang nunnya. Nah, hakikatnya sekali lagi itu adalah fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nahiyah, dan itu satu-satunya bentuk dalam bahasa Arab untuk melarang, bentuk lafaz dalam bahasa Arab untuk melarang. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian melakukan kerusakan, janganlah kalian merusak. Nah, ini tuntutannya adalah untuk berhenti melakukan kerusakan gitu ya, datang dari pihak yang lebih tinggi, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu, janganlah kalian melakukan kerusakan fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, sesudah Allah Subhanahu wa taala membereskannya. Nah, ini fi'il nahi. Jadi wala tufsidu, la tufsidu itu fi'il mudhari dimasuki la nahiyah, maka dia berfungsi sebagai larangan. Nah, maknanya berarti ya melarang itu sesuatu yang sifatnya keharusan ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan dengan al-amru di pembahasan sebelumnya, dimana kalau al-amru itu memiliki 4 sigoh gitu ya, memiliki 4 sigoh, 4 bentuk fi'il amar, kemudian isi masdar dan lain-lain, maka di nahi ini hanya satu saja bentuk lafadznya, yaitu la nahiyah masuk ke dalam fi'il mudhari atau fi'il mudhari dimasuki oleh la nahiyah. Maknanya melarang, maknanya secara tegas melarang. Nah, tapi waqad takhruju hadhihi sighah an asli maknaha, tapi kadang-kadang bentuk ini keluar dari makna asalnya ila ma'anin akhar, kepada makna yang lain, tustafadu min siyakil kalami, yang difahami dari konteks pembicaraan, wa qara'inil ahwali, dan qarinah situasinya. Jadi dilihat dari situasi, kondisi, kemudian konteks pembicaraannya. Kadang nahyu ini
fi'il nahi ini atau fi'il mudhari yang masuk ke la nahiyah ini berubah maknanya dari melarang menjadi makna yang lain. Nah, sama dengan fi'il amr kemarin. Dengan amr kemarin kadang-kadang ada amr yang tujuannya bukan memerintah kan gitu, karena dilihat dari konteksnya. Nah, nahi juga sama, kadang-kadang ada nahi yang bentuknya memang fi'il mudhari dengan la nahiyah tapi maknanya bukan untuk melarang. Contohnya misalnya yang pertama kadu'ai, jadi maknanya bukan melarang tapi doa, seperti firman Allah Ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nah, ini kan itu bukan melarang Allah. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan kau hukum kami, in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami melakukan salah. Nah, ini kan tentu maknanya bukan kita melarang Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu. Ini maknanya menjadi doa atau permohonan. Itu makna yang pertama, fi'il mudhari dengan la nahiyah ya, yang keluar dari makna asalnya, yaitu melarang. Yang selanjutnya wal iltimasi. Jadi bentuknya larangan tapi maknanya bukan melarang tapi iltimas. Iltimas itu saran gitu ya. Faqaulika liman yusawika, seperti ucapanmu kepada sesamamu, ayyuhal wahai saudaraku, la tatawana, ya jangan begitulah, jangan melakukan seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kan bukan melarang, tidak ala wajhil isti'la, datang dari yang lebih tinggi ya, yang sifatnya larangan. Ini saran saja, iltimas. Kemudian yang ketiga wal irsyadi. Irsyad itu memberi petunjuk atau petunjuk ya. Ya, petunjuk. Jadi seperti kita misalnya membaca buku petunjuk ya. Anda misalnya membeli HP, kemudian ada buku petunjuk di sana. Di sana tertulis di buku petunjuk HP-nya itu jangan dibanting. Nah, itu kan bukan melarang sebetulnya. Itu saran saja. Itu kan HP-nya sudah kita beli, sudah jadi milik kita, mau dibanting boleh nggak? Ya boleh, terserah kita. Tapi ya pasti konsekuensinya rusak gitu. Nah, berarti ya, larangan seperti itu disebutnya irsyad, petunjuk, biar sesuatu itu tidak melenceng, tidak keluar dari yang seharusnya. Contoh firman Allah Ta'ala, la tas'alu an asya'a intubdalakum tasukum. Jangan kalian meminta kepada Allah an asya'a, sesuatu intubdalakum, yang ketika diberikan kepada kalian tasukum, menjadi keburukan bagi kalian. Jangan meminta sesuatu yang kalau kalian minta ternyata, yang kalau kalian diberi ternyata kalian malah mendapat kesusahan. Nah, ini kan irsyad, petunjuk berdoa maksudnya. Bukan gak boleh minta, ya boleh, mau minta apa saja boleh sama Allah, tetapi pertimbangkan gitu. Itu petunjuk dari Allah. Pertimbangkan, pikirkan mau minta apa. Sebab kalau dikabulkan ya beda lagi konsekuensinya. Seperti Anda misalnya ketika kesal, ketika marah, kan seringkali pendek pikirannya, tidak mikir, lalu minta saja, ya Allah, ya Allah matikan saja aku sekarang misalnya, ya Allah aku nggak kuat, begini amat kehidupan, ya Allah matikan saja sekarang. Nah, ini kan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya oleh kita, karena meminta sesuatu yang sebetulnya buruk. Nah, jadi Allah memberi petunjuk kalau minta itu jangan meminta sesuatu yang kalau dikabul malah menjadi menyakiti atau ya buruk bagi kalian. Itu makna yang ketiga. Jadi bukan melarang tapi memberi petunjuk. Kemudian yang keempat wadawami. Yang keempat dawam. Jadi makna larangannya bukan melarang ya, tetapi dawam, terus menerus. Contohnya firman Allah Ta'ala, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Wala tahsabannallaha, jangan kalian menyangka Allah ghafilan, lalai, amma ya'maludz zalimun, dari perbuatan orang-orang zalim. Nah, ini bukan Allah melarang kita menyangka, bukan, tetapi Allah sedang menjelaskan bahwa Allah itu dawam, terus menerus, tidak lalai.
Wala tahsabannallaha ghafilan, jangan kalian menyangka Allah itu lalai. Berarti Allah itu tidak lalai, Allah terus memperhatikan perbuatan orang zalim, termasuk kita. Kalau kita berbuat zalim itu hati-hati diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna larangannya bukan melarang tapi menunjukkan dawam atau sesuatu yang terjadi terus-menerus. Kemudian yang kelima, wabayanil akibati, menjelaskan akibat atau akhir dari sesuatu. Jadi bukan sedang melarang tapi sedang menjelaskan. Contohnya firman Allah Ta'ala, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun. Wala tahsabanna, jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang qutilu fi sabilillah, terbunuh di jalan Allah itu amwatan, mati, wafat, bal ahyaun, tetapi sesungguhnya mereka tetap hidup. Ya, walaupun beda alam tentu maksudnya. Jadi jangan menyangka orang yang terbunuh di fisabilillah itu mati sia-sia, mati tidak berguna. Mereka tetap hidup, bahkan walaupun raganya sudah berpisah dari nyawa, mereka mati wafat dari dunia, tetapi kebaikan-kebaikan dan jasanya itu ya terlihat dan bisa dirasakan. Jadi ini sedang bukan melarang kita nyangka, jangan nyangka, bukan begitu, tetapi ingatlah gitu ya, bahwa orang yang mati di jalan Allah itu tetap hidup. Jadi menjelaskan sesuatu, ujung dari suatu. Wat tai'is, yang keenam, tai'is itu artinya membuat putus asa. Jadi bukan melarang tapi sedang membuat putus asa orang yang diajak bicara ini. Seperti firman Allah Ta'ala, la ta'tadiru, jangan minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, sebab kalian sungguh sudah kafir sesudah sebelumnya beriman. Nah, ini tentang orang-orang, ayat ini kan tentang orang-orang yang di akhiratnya celaka. Mereka sama Allah dilarang minta maaf. La ta'tadiru, gak usah minta maaf. Nah kan kalau kita pernah berbuat salah, misal kita pernah berbuat salah, kemudian kita mau minta maaf kepada orang yang kita sakiti, misalnya kita berbuat salah kepada orang tua, kemudian atau guru, kemudian kata guru, nggak usah minta maaf, jangan minta maaf. Nah itu kan bukan melarang minta maaf, kita mau minta maaf terus menerus juga boleh, tapi itu sedang membuat kita putus asa, itu ya, sedang dibuat putus asa oleh orang yang diajak bicara. Nah itu fungsi larangan atau makna larangan yang keenam, bukan melarang sebetulnya tetapi sedang membuat putus asa. Kemudian yang ketujuh, tamanni itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ini bukan melarang tapi sedang ngalamun, kalau dalam bahasa Sunda, mengharap sesuatu yang nggak mungkin, sedang melamun. Contohnya, ya lailatal unsi latan kudi, wahai malam yang panjang, wahai malam pertama. Ya, lailatul unsi itu kan malam pernikahan, malam pertama. Wahai malam pertama latan kudi, jangan berhenti. Ya, ini kan bukan melarang malam berhenti, bukan, tetapi sedang menghayal, mengharap sesuatu yang sedang dinikmati ini tidak hilang, mengharap waktu semakin lama dan tidak terputus. Ya lailatal unsi, wahai malam yang indah, wahai malam pertama, janganlah engkau berakhir. Ini kan bukan melarang tapi sedang tamani, mengharap sesuatu yang tidak mungkin. Yang kedelapan, wat tahdidi, ya, tahdid itu artinya mengancam. Kakaulika li khadimika, seperti ucapanmu kepada khadim, kepada pembantu. La tuti amri, jangan kau taati perintahku. Nah ini kan bukan sedang melarang taat, tapi sedang mengancam. Ada pembantu berbuat salah, kemudian kita katakan la tuti amri, udah kamu gak usah taat lagi padaku. Nah itu kan bukan melarang taat, ya, tetapi sedang mengancam, kamu dipecat nih, la tuti amri, jangan taat lagi, jangan taat perintahku, udah nggak usah taat perintahku. Nah itu kan mengancam, bukan bukan melarang untuk taat.
Yang kesembilan wal karohah. Karohah itu artinya makruh atau dibenci. Jadi bukan sedang melarang tapi sedang menunjukkan bahwa sesuatu itu makruh atau dibenci. Contohnya la taltafit wa anta fis sholati. Jangan berpaling, bahasa Sunda nama tong luak liuk wa anta fis sholati, saat kamu sedang sholat. La taltafit, jangan berpaling kanan kiri, lihat kanan, lihat kiri, ngadeleng gitu ya. Fis sholati, di dalam sholat. Memang tidak membatalkan sholat, tapi itu dibenci. Dalam hadisnya nanti Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang seperti ini kan tidak khusyuk, berarti pahala sholatnya hilang, gak dapat pahala dari sholatnya orang yang sholatnya dicuri perhatiannya oleh setan. La taltafit wa anta fis shalah, jangan berpaling, jangan luak-liuk ketika kamu sedang sholat. Kemudian yang ke-10 taubih, merendahkan, menghina atau merendahkan. Contohnya la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Jangan melarang suatu kebiasaan wa ta'ti mislahu kalau engkau masih melakukannya. Nah, ini bukan larangan ya. Misalnya kita suka melakukan suatu kita melihat seseorang melakukan sesuatu. Ya, kita melihat seseorang melakukan sesuatu, kemudian dia melarang orang lain melakukannya gitu ya. Dia suka berbohong, tapi kabatur nyarek bohong, tengah bohong pada manehna osok, maka kita katakan kepada orang itu la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Jangan kau melarang-larang suatu kebiasaan kalau kamu masih juga suka melakukannya. Nah, itu bukan melarang kan, tapi menghina, maneh ge sarua tukang ngabohong gitu. Jadi menghina. Yang ke-11 wal i'tinasi. I'tinasi itu artinya menenangkan. Kalau tadi at-tai'is artinya membuat putus asa di nomor 6 kalau tidak salah. I'tinas itu menenangkan, bukan melarang tapi menenangkan. Contoh la tahzan innallaha ma'ana. Ya, la tahzan, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kan ucapan Rasulullah kepada Abu Bakar di Gua Tsur ketika sedang dikejar-kejar pasukan Quraisy. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar saat itu la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini Rasulullah bukan sedang melarang, tapi Rasulullah sedang menenangkan Abu Bakar. Jangan sedih, jangan galau. Nah, itu kan bukan melarang sedih, melarang galau, tapi sedang menenangkan. Yang ke-12 tahqir. Tahqir itu merendahkan. Hampir sama dengan taubih ya, merendahkan, menghina. Contohnya ucapan penyair la tatlubil majda innal majda sullamuhu sa'bun wa ish mustarihan naimal bali. La tatlubil majda, jangan kau tuntut, jangan kau cari kemuliaan. Innal majda, sesungguhnya kemuliaan itu sullamuhu sa'bun, tangganya, cara meraihnya ya, sulam itu tangga. Tangganya atau cara meraihnya itu sa'bun, susah. Wa ish mustarihan, hiduplah leha-leha, naimal bali, menikmati saat ini. Nah, ini kan ungkapan ini diungkapkan kepada orang yang malas ya. Jadi menghina orang yang malas itu, merendahkan orang yang malas itu gak usah kamu malas, bukan begitu. Cukup saja bacakan syair ini, maka ini sudah merendahkan dia. Kamu mah gak usah nyari-nyari kemuliaan, susah jadi orang mulia mah, mending kamu mah diem aja, nikmati kemiskinan, kayak gitu maksudnya. Jadi bukan melarang mencari kemuliaan, tapi sedang menghina. Kamu jangan mencari kemuliaan. Kemuliaan itu susah dicapainya, mending kamu mah diem aja, biar aku aja yang kaya, biar kamu mah miskin aja. Nah, seperti itu. Nah, ini diantara makna-makna fi'il mudhari yang didahului oleh la nahiyah atau makna larangan, tetapi keluar dari makna asli untuk melarang. Baik, itu saja mungkin tentang larangan ini, mudah-mudahan difahami. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, larangan itu adalah tuntutan untuk tidak melakukan suatu perbuatan datang dari pihak yang lebih tinggi. Artinya larangan ini sesuatu yang tegas. Maknanya melarang.
Ya, bentuknya ada satu, bentuk lafadznya yaitu fi'il mudhari masuk la nahiyah. Ya, maknanya melarang. Lalu seringkali di dalam Al-Qur'an atau dalam pembicaraan sehari-hari keluar dari makna-makna yang asli melarang itu kepada makna-makna yang lain yang bisa difahami dari konteks pembicaraan juga situasi. Ya, itu saja mungkin pertemuan kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.